Sebelum kita baca ini dulu lah, supaya ada bertambah kerinduan kita dengan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badri huda mutayyam. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammadin ma zala min wujdihi mutayyam. Muhammad ma li habibun siwa Muhammad khairul rasulin nabiyyil mukarram. شوق المحب إلى محمد أفناه ما به أيام. حشي شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. صل على محمد يا رب صل عليه. أدعوك أحمد يا محمد سيد الرسل المقدم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لي أنعم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. من جاء والملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. محمد أعلى السماء سماء محمد قال له تقدم. على محمد يا رب صل. والجند حين غزا محمد ملائكة تسوم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ya Allah muliakan para habaib, juga para guru-guru kita. Di sini ada Guru Jamaluddin, ada Al-Mukarram, Al-Hafiz Guru Abdullah beserta Kakawalan Sidin, dan juga guru yang di sebelah itu juga Sahibul Bait Bapak Haji Solihin beserta keluarga dan para pemukul terbang jamaah sekalian yang ada di sini, tokoh-tokoh berataan yang kita muliakan. Walaupun orangnya kan banyak, malaikat penuh di sini. Mudah-mudahan barokah berataan. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di tempat ini dalam acara yaitu bermaulidan dan membesarkan Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas kepada kita, berkat kita memuji Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tempat ini berberkah bujur. Kenapa? Karena dibaca Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pembacaan Maulid atau peringatan lahirnya Nabi itu ada merupakan apa yang wajib kita ingati, kita besarkan, karena itu kelahiran Sayyidul Amin, Nabi kita bersama, yaitu Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi SAW. Oleh karena itu, Bahari ada di dalam kitab Syaraful Anam ini ada cerita guru ya. Di Syaraful Anam ini Syaraful Anam artinya pembacaan tentang kemuliaan Anam itu maknanya manusia. Jadi manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Syaraful Anam artinya membaca peringatan orang yang paling mulia di antara manusia, Sayyidul Nas, Sayyidul Anam, Habibuna Muhammad. Nah, ini pengarang ini ada menceritakan di sini. Jadi Anam itu maknanya manusia lah, iya guru. Bukan Anam
Kalau Mbak 6 kena 7 yang lain itu. Nah, itu 7 itu arti bilangan ini bahasa Arab. Nah. Kemudian kita mengamalkan juga qul bi fadlillah bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Bergembira dengan kelahiran Nabi. Memang disuruh setiap tahun sekali bagus. Tapi ada yang kada sanggup setiap tahun hantamnya tiap bulan karena keramian, keasikan dengan membesarkan Nabi. Ada juga yang tiap minggu dan ada juga yang setiap detik. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Bahkan para aulia-aulia itu mewajibkan menghukumkan diri itu wajib memperingati perayaan maulid, tapi dalam hatinya mengenang keberkahan barokah Rasulullah SAW. Nah itu hanya beliau-beliau aja yang hati beliau dengan Rasulullah kayak apa luar biasa. Sampai ada yang mengarang kitab Al-Habsyi, Ad-Dibai, apalagi Azabi, Barzanji, Syaraful Anam dan maulid yang lain-lainnya. Itu karena ke hati beliau tuh karam, keasikan, mahabbah lawan Nabi SAW dibukukan. Jadi hati itu orang Nabi aja, mengarang kitab itu kan Nabi aja. Kenapa jadikan Nabi? Karena hendak mencari ridha Allah, mencari supaya selamat di dunia wal akhirah dengan keberkahan, mengambilnya sebabnya lewat Nabi Muhammad. Karena Tuhan sudah meridhai Nabi, lalu apapun yang dilakukan Nabi untuk umatnya, untuk syafaat, untuk keridhaan, itu ada di tangan Rasulullah karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab ini kan qala Abdul Wahid bin Ismail, berkata Abdul Wahid bin Ismail, ini besar juga ini. Ujar sidin kan Nabi Misra, dahulu jihin ada di Mesir rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki berarti bukan bibinian. Seorang laki-laki yasna'u maulidan lin Nabi sallam. Laki-laki itu memperbuat atau mengerjakan peringatan maulid lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullam. Setiap tahun mengadakan peringatan maulid. Kana ila janibihi rajulun yahudiyun. Adalah di higa rumah sidin ada laki-laki Yahudi. Laki-laki Yahudi bertetangga lawan Islam tadi, Muslim tadi. Lalu faqalat zaujatul Yahudi, berkata oleh bininya Yahudi. Kan orang Yahudi bisi bini itu melihat tetangganya nih mengulah acara maulid, lalu berucap lawan lakinya, ma balu jarinal muslim, apa yang dilakukan oleh jiran kita si muslim itu, yumpiku malan jazilan, inya menapakahkan hartanya yang banyak, dinapakahkannya misli hadza syahr, pada bulan Rabiul Awal ia berhimat bersedekah, inya karena himong. Faqala lah, lalu jam lakinya si Yahudi nih bocap menjawab bininya, zaujuha menjawab suaminya, innahu, bahwa saya tetangga kita orang Islam itu yazku, inya menyangka anna nabiyahu, inya menyangka nabinya yaitu Muhammad wulida bihi, dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ini. Makanya berhimat inya mentazim Nabi, wa huwa yaf'alu dzalika farhatan bih, karena memperbuat demikian karena perhatan bih, karena ia senang, karena ia himong gembira dengan Sayyidina Muhammad, dengan kelahiran Nabi. Wa karamatan lahu, dan memuliakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali maulidihi, dan bagi kelahiran Nabi. Orangnya dimuliakan, hari kelahirannya pun dimuliakan. Qala, berkata rawi, pasakata, maka berdiri laki bini ini melihat akan gawian orang yang di sebelah rumah tadi memaulidan. Summa nama nengaran di rumah malam pakai adatnya, iya guring berdua, nama guring berdua, lailatahuma, guring pada malam itu berdua. Waktu guring para atimraatul Yahudi, maka bininya si Yahudi itu fil manam, artinya bermimpi. Bermimpi apa? Rajulan jamilan jalilan,
melihat laki-laki yang elok lagi berpengaruh, lagi agung. Mahabbatun wa tabjilun. Mahabbatan kan? Mahabbatan wa tabjil aja. Memesalah. Nah, mahabbatan pengaruh ha? Mahabbatun pengaruhnya luar biasa. Nabi kita haibatan wa qara mahabbah luar biasa lah. Kalau ada pas artinya kan dibujurakan lah kalau mendengar nih, kalau tak salah kan mahabbah tuh nah berwibawa ya, berwibawa Rasulullah itu. Watabjilun, tabjil artinya bajjala yubajjilu tabjilan tuh berwibawa lagi pulang. Wabaqarun ya waqara. Kenapa waqarun tuh perkasa, tenang orang tenang. Kemudian ia melihat Rasul melihat laki-laki itu pada khala baita jarihil muslim. Waktu yang gurih dilihatkan ada seorang laki-laki masuk ke wadah orang Islam mengadakan acara tersebut. Wa haulahu, samping di sekitar Nabi, di sekitar orang yang baik rupa tadi yang luar biasa tadi itu dikelilingi oleh jamaah min ashabi, sahabat orang yang baik rupa yang luar biasa tadi. Wahum yubajjiluna. Nah, mereka itu membesarkan akan itu. Sama aja Bang, yubajjilu memuliakanlah, memuliakan. Wa yu'azzimun membesarkan. Nang jamaah tadi, nang sahabat-sahabat itu membesarkan dan orang-orang dalam situ semuaan membesarkan. Faqalat li rajulin, lalu berkata si bininya si Yahudi tadi, seorang laki-laki minhum, rupanya di antara yang banyak itu ingin betakun ada laki-laki. Betakun si bininya, ini hendak masuk kedua nih, betakun lu ada orang dalam situ, laki-laki juga. Ujarnya, man hadar rajul jamil wajhi, siapa ini laki-laki yang elok rupanya ini. Faqala, lalu laki-laki yang di dalam situ berucap, laha bagi perempuan, hada Rasulullah SAW, ini adalah Rasulullah, dipadahkan oleh orang di situ. Kemudian dakhala hadal manzila, Rasulullah masuk ke tempat itu rumah. Liyusallima ala ahlihi, memberi salam kepada ahli rumah itu. Wa yazurahum, Rasulullah menziarahi kepada orang yang memperingati perayaan. Kenapa? Liperhatihim bih, karena bubuhan ahli rumah itu orang muslim yang itu ingin gembira karena kegembiraan mereka bihi dengan Nabi SAW. Faqalat lahu, lalu berkata laki-laki bibini itu bagi nang laki-laki tadi yang ditakuni tadi, hal yukallimuna idza kallamtuhu, amun ulun amun ada anu berkata baginya, apakah Rasulullah itu mau memendiri ulun idza kallamtuhu, amun ulun memendiri sin maulah kira-kira sin menjawab pemendirian ulunnya. Aja laki-laki na'am ya pandiri ha di sauti sin tak. Lalu fa'atat ilaih, maka si perempuan itu mendatangi kepada Rasulullah, masuk ke rumah itu, mendatangi Nabi. Ini bini Yahudi. Wa qalat, ujar si bini itu, ya Muhammad. Di mimpi itu, wahai Muhammad. Faqala laha, Nabi menjawab, labbaiki, lemah lembut nih. Iya, ya Nabinya gitu. Lemah lembut Nabi. Lawan bini Yahudi tadi. Nggih, pun kan akhlak ya Allah. Labbaik. Faqalat lahu, lalu si bini Yahudi tadi berucap bagi laki-laki bagi Nabi, atujibu limisli bitalbiyah. Ujar sidin, apakah engkau wahai Rasulullah menjawab bagi seumpama ulun ini? Ya kalau bitalbiyah, pian kenapa jadi menjawab dengan lemah lembut kayak ini bainggih bepun, padahal yasin wa ana ala ghairi dinika, ulun ini bukan beragama pian. Wa min a'dak, bahkan itu jadi musuh pian kan agama kisah di itu di mimpi tadi. Faqala laha, ujar Nabi berucap wan bibinian tadi, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi Allah mengutus aku dengan sebenar-benar menjadi nabi. Ma ajabtu nidaaki, tidaklah aku mengabulkan atau menjawab panggilanmu hatta alimtu, sehingga aku sudah tahu, ujar sidin dia Nabi, annallaha ta'ala qad hadaki, sesungguhnya Allah sudah
memberi petunjuk kepada engkau. Nabi tahu sudah. Nabi sudah tahu. Ya, Nabi itu tahu ilmal awwalin wal akhirin. Kemudian faqalat si laki-laki si bibi ini itu berucap bibini Yahudi, innaka lanabiyyun karim. Ini wahai nabi yang mulia. Wa innaka dan bosnya engkau la'ala khuluqin azim. Pian ini berisi akhlak yang tinggi, yang agung, luar biasa. Ta'isa man khalafa amraka, maka cilakalah orang yang pelampangi perintah engkau, wa khaba man jahila qadraka, dan sia-sia orang yang kada tahu akan kadar engkau. Maka orang itu kalau kada tahu lawan kadar Sayyiduna Muhammad. Nah, itu. Lalu uji bibi ini tadi, umdud yadaka, sekarang wahai Rasulullah, tangan ulurakan dong. Fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ulun sekarang menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan bahwasanya saksi kalian adalah Muhammad utusan Allah SAW. Islam di dalam mimpi tadi. Summa innaha, kemudian innaha si perempuan itu ahadatillah fi sirriha, lalu ada berjanji dengan Tuhan dalam hatinya. Annaha, ujarnya di hati, idza asbahta tatasaddaqu bi jamili ma tamlikuhu. Bahwasanya idza asbahat golah, bila sudah pagi kena tatasaddaqu bi jami, aku akan bersedekah sekalian matam liku hartaku nang ada wadahku ni hendak kubariakan ku sedekahkan. Watasna'u maulid nabi, untuk melaksanakan maulid nabi nya berislam dalam mimpi tadi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Farhatan, karena kehimungan, kesenangan bi islamiha, dengan Islam yang masuk Islamnya itu. Kenapa di dalam mimpi nama Islam kan Sayyidina Muhammad. Wa syukran, dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah, liru'yallati ra'atha fi manamiha, bersyukur karena melihat Nabi waktu di dalam mimpi itu bertamun dengan Rasulullah. Mudahan kita bisa bermimpi Nabi barangkali. Falamma asbahat, manakala sudah pagi, bangun sudah bangun. Begitu bangun himong nyalain ben, kalau orang bermimpi bertamu Nabi itu nah, begitu bangun itu cerah, ya kah? Tapi kalau bermimpi bertamu tuyul macam-macam bisa kacau tuh. Ini mimpi Nabi, kadang mimpi Nabi, bermimpi Nabi riang gembira, ra'at zaujaha. Jadi palam besokan ra'at zaujaha, si lakinya ini qadai al-walimah. Kenapa ujarnya? Biniku ini jadi jadi behimat bertukar macam-macam, nukar ayam, nukar kambing, nukar sembah, ada peringatan maulid. Nah, nukar anggur, nukar apanya adalah ada jalan itu. Ini adalah macam-macam yang ditukar karena kehimungan lawan Nabi. Batu tukar macam-macam. Si laki ini melihat bini itu, wa huwa fi himmatin azimah. Wa huwa fi kada, manakala sudah pagi, ra'at zaujaha, si bininya tuh melihat lakinya, qad hayya al-walimah, melihat lakinya itu bertukar, nilai bininya bertukar, lakinya bertukar. Wa huwa bi himmatin, dan kesungguhan yang besar, bujur-bujur bertukar benar. Fata'ajjabat min amrih, maka heran daripada perkara lakinya tadi, kenapa dia bertukar sangka ini bertukar majibat berhimat bertukar. Wa qalat lahu, lalu sang bini bertanya kepada lakinya, mali araka, aku kada pernah melihat ulun ini, kada pernah melihat pian pi himmatin nang bujur-bujur himmah nang solehah nang kaya ini kada pernah melihat. Kenapa kisahnya ini bertukar berhimat besokan? Faqala, ujian lakinya, aku nih bener bininya nih, in ajlil ladzi aslamti ala dil bariha, lalu dia berkata, daripada karena
malam tadi ikam Islam malam tadi di hadapan Rasulullah min ajlil ladzi, karena seseorang yang luar biasa itu engkau berislam di hadapannya. Itu Rasulullah, lakinya melihat rupanya malam tadi ikam mimpi Rasulullah, ikam berislam di hadapan. Faqalat ujas bibininya lahu bagi selakinya, man kasyafa laka an hadza sirmasun, siapa nama habarakan pian jadi ulun Islam tadi tahu di mimpi, siapa nama memberitahu. Lalu waman atla'aka alaih, siapa nama memberitahu, sama aja mendatangkan kabar nih siapa. Faqala lahal ladzi aslamtu ba'daki, ujasidin menjawabkan alladzi, yang malam tadi itu aslam tu nang badahulu Islam tu aku badahulu ba'daki, sesudah. Jadi aslam tu aku berislam, ba'daki sesudah engkau imbah ikam keluar aku lagi masuk. Jadi aku mengintip ikam tu melihat ikam berislam, jadi ikam tu keluar betul aku lagi berislam di situ. Alaihi wasallam. Dan kama arrafa billahi wa da'a ilaihi, sebagaimana mengenalkan Nabi Muhammad dengan Allah, wa da'a ilaihi, mengajak Nabi Muhammad kepada Allah, fahuwal musyaffa'u ghadan, dan ia Rasulullah nantinya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat besok di hari kiamat. Piman yusalli wa yusallimu alaih, bagi orang yang berselawat dan memberi salam atas Sayyiduna Muhammad. Raminya kisah ini terjadi. Artinya masuk Islam, siapa nama Islam akan Rasulullah di dalam mimpi. Ternyata laki bini masuk Islam. Berkat apa? Berkat itu hendak melaksanakan juga memperingati perayaan Maulid. Nah, orang nang ini nang itu deh, hidayah Tuhan, alhamdulillah di mimpi bertamu berislam dalam mimpi. Nah ini, nah mudah-mudahan kita ada keberkahan barataan. Nah, itu yang penting, kita ini mencari keberkahan lewat Nabi kita Muhammad dengan cara lawan Nabi ya lah, beri salam, nah mengagungkan Nabi, maulidan, menuntut ilmu sampai ke Nabi, membesarkan Nabi. Nah, itu insya Allah keberkahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah kepentingan, inilah kita yang jadi pemuridan, mudah mengharapkan barakah syafaat Nabi Muhammad. Ya namun kita beramal, ya beramal juga banyak rusaknya amal kita, banyak kurangnya. Mudahan berkat Nabi tenang kada bagus jadi bagus, sambil belajar, sambil kita ngarahin memohon supaya kita dapat keberkahan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup aja itu kan dulu lah, sampai akan kisah-kisah ini kan penting. Mudah ada kita ada Nabi, ada hati dengan Nabi, ya kan? Ini bertaannya asik aja bang Nabi, pemulutan mudahan bang, makin bertambah, mengharap keberkahan aja ya Allah. Nah, makanya qul bi fadlillah bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu, kita disuruh bergembira dengan Nabi, membesarkan Nabi, termasuk salah satu nih memberi makan orang, sedekah macam-macam. Kita masuk kan menang di lain itu ada juga, kita melihat model hampur pengaruh itu intalo itu ada juga berbagi intalo guru ya kalau bungkus kita rancak melihat tuh itu bergantung, ada juga yang bergantung macam-macam, ada duit tuh, ada duit asli macam-macam, bergantung aja lah, bergantung duit yang mampu. Nah itu jangan kopiah borok aja digantung juga. Memang kopiah borok nih gantung ya. Nah ini keberkahan ngarannya. Makanya pas salikin alhamdulillah barakah benar. Mudah bertambah barakahnya di sini nah itu. Mali habibun siwa Muhammad khairul rasul nabil mukarram. Ujar pengarang selawat yang ini, tidak ada bagiku habib selain Muhammad. Tidak ada kekasihku kecuali Habibun, kekasih selain Muhammad. Khairul rasul nabil mukarram, sebagai rasul nabi yang dimuliakan oleh Allah. Syauqul muhibbi ila Muhammadin abnahu summa bi tahiyyah masyaallah. Wa fil hasyri syafi'una, di padang mahsyar kita berharap syafaat lawan Nabi. Mudah-mudahan berkah barataan. Isfa' ilallah ya Muhammad Rasulullah, mintakan syafaat kepada Allah.
Nah, yaumul qiyamah li an'am, mudahan nikmat balataan. Jamaah, oleh karena itu ada tulisan Muhammad ya mudah Allah mengabulkan karena ujian Nabi man ahabbani kana ma'ibul jannah, siapa nang mencintai aku sayang doaku kena lawan aku di dalam surga. Nah itu di dalam surga lawan Nabi. Jadi surga itu kumpulan orang-orang yang cinta lawan Nabi, kumpulan orang-orang yang katuju berselawat lawan Nabi. Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Di antaranya juga mencintai Nabi, katuju baca Quran juga, ya kan? Katuju bagaimana kau hafal Quran kayak beliau, alhamdulillah Quran dibaca, ya kan? Quran menghafal kan gampang karena khuluqul Quran itu kan akhlak Nabi sebijian. Alhamdulillah kita baca Quran, ya kan? Quran dibaca, nah kada kawa sehari sejus 2 juz, ya kan? Kada kawa 3 juz 4 juz. Quran itu 30 juz saja, menyalabi berarti juzan lebihan tuh, juz kurma, juz anu macam-macam tuh kan, iya kan? Juzan mbah baca 30 juz, baca enak juz kita pakai makan lagi. Quran dibaca, jangan, dan belajar Quran pun perlu bagus-bagus bacaan. Nang pina kada bagus bacaan saya merasakan kita belajar supaya bagus. Karena bacaan Quran itu perlu bagus. Karena itu kalamullah. Menurut siapa? Menurut Nabi. Nah, Nabi menurunkan ilmu tadi dengan sahabat tabiin sampai ke guru kita. Nah, cari guru nang bujur-bujur bisa membaca Quran. Kita balak takonon siden. Ya guru jamaah supaya kita kawa begitu kita baca Quran bujur bacaan kita kan dari guru dari gurunya sampaikan Nabi. Berarti kita ingat, oh kebaikan bacaanku nih berkat guruku sampaikan Nabi. Hakikatnya natijahnya kesimpulannya anggitku nih berkat Rasulullah. Begitu kita bagus ingat ini berkat Nabi. Begitu kita berkat ingat Nabi lalu hilang diri kita kada kita merasa bagus. Kebagusan yang ada udah kita miliknya Rasulullah. Adapun Rasul itu miliknya Allah. Kan nyaman kayak itu. Simpel aja lah, nyaman aja mana kan lalu nyaman yang baca Quran biar kada bahancap asal butuh, iya kan? Umpamanya baca Quran apa tuh? Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya nyaman sedikit. Atau mah hendak nang nyaman-nyaman aja, mah sulit tuh ngalih Jepang lah, nang nyaman-nyaman aja. Tapi nyaman Quran tuh nyapalnya mana beratan nih kayak sini. Biar jangan tahalang, tasungsang ke atas ke bawah, mun hafal nyaman banget. Kada nyaman tuh kita kada nyambung kada kawa. Sedangkan orang semua jamunya kada ingat tuh ngalih. Wala ana abidum ma abattum, wala antum abud. Jadi nyaman hafal. Kita kada kawa pemberian tuh nang kawa hafal Quran tuh guru pemberian kadang juga mau nyebut kita berusaha lah kayak itu lancar hafalannya tentunya mau ulang sakit murajaahnya kita ini rancak maaf aja tahun apalagi Quran ini sebutin bila kita menghafal tuh lah, nang bisa ada ingat tuh lah. Penyakitnya tuh bisa ada ingat tuh, makanya mesti rancak murajaah itu. Membini kita ingat saja, biar kemana-mana ingat boleh. Tembini kadang-kadang orang kadang tembini Quran nih, tapi amunnya bujur-bujur asik kan, menyala lancar banget tuh bah bujur-bujur. Itu bujur-bujur ahlullah ya Allah. Dipadakan Tuhan orang Quran tuh Allah. Kenapa? Karena dia menghafal nang wahyu nang diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tuh lah menerima wahyu. Ada kita ini menghafal ini mengandung wahyu. Nang keluar ini dimuntung Sayyiduna
Jadi kita ini jangan lupa orang menghafal Quran, jangan lupa lawan Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallah nurun. Nabi Muhammad sambungannya wa kitabum mubin. Jadi Quran lawan Nabi itu kadang mau tapi sah. Ingatkan kalau kita ingat baca Quran, ingat lawan Nabi. Makanya pandang Quran tuh ini kalam Allah lewat dimentong Nabi. Jangan langsung mengambil lawan Tuhan, kadang mungkin kayak ini. Karena kalam Tuhan itu ada huruf, ada suaranya. Lalu ada Nabi, lalu ada huruf suaranya. Ada huruf suaranya. Karena dimentong Nabi ada alif lam mim ya Allah. Nah itu kan ada itu rahmatan. Lalu kalau kita membaca isi Quran yang di mahfuz tuh, ini iam isin itu mazharnya nah gitu nah. Lalu Quran tadi kita cium. Nah ya kalau kita angkat. Nah ini beadab ngarannya. Beadab lawan Nabi, beadab pun apalagi ini Quran dalamnya. Menang kita hafal Quran badannya. Tapi mengguru sudah paham aja lah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah berataan kan luar biasa lah. Beadab berataan menang kada paham kan ya itu Quran itu diduduki. Ini kan kita orang betahlil itu aja rancak kita lihat tuh. Nang baca sih balai bujur guru kita ini kan lawas juga hidup melihat itu nah betim baik. Yasin tuh betim baik ada begampangan. Ini perlu dibujurakan ini nang betim baik jangan lagi nang kayak itu. Nah iya kalau kadang-kadang tulisan Arab Quran tuh menulis Quran di sembarangan kan kada bagus itu mbak sembarangan dianda ke atas ini kadang-kadang ditulis mbak pas berjual kacang jadi bungkus kacang badannya kasihan Qurannya lah. Nah, jadi yang bertamuan Quran yang ada bahamburan badannya kadang kalau dibaca lagi seperti sudah dibakar Quran itu dibakar buang habunya ke sungai memeliharakan niat dan memeliharakan nah ada nih dianda ke atas ya kah makanya orang bahas ada beberapa kata itu dianda Quran itu ke atas dicium baudu pulang menjapai itu baudu ini takzimnya luar biasa wajib kalau hukumnya kalau kita nang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lah wajib baudu menjapai Quran kalau membacanya boleh jangan ada baudu cuma pahala tak kurang ya kalau guru nah itu ini yang perlu nah supaya ada keberkahan lawan kita barataan ya kah. Jadi orang ahli Quran itu luar biasa. Doakan anak ulun juga ahli Quran. Ulun juga doakan mudahan hafalan ada nih, jangan hilang. Kada banyak penghafalan kada banyak paling sejus ke berapa kan ini kita aja mengguru ini kan 30 juz. Nah itu guru Jamal banyak juga berapa juz kasih kita tahu juga. Kada berapa tahun juga bang cuma sih kirim ternyata mau baca tuh. Bisa juga ilmu bibinya dari situ lah. Ini keberkahan kita gampangan. Iya kah? Nah ini Qurannya penting dibaca. Belajar Quran juga nih paksa ini kan ada paksilah tapis bang Quran ini perlu mumpung ada gurunya nama apa Quran di sini masukkan dan ini Ahlussunnah wal Jamaah sini Quran ya kan nang bacaan makharijal huruf karena Quran ini kata kawai ibu bacaan sembarangan nggak mesti bagus bacaan ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf Mahmus, aduh sadi kol-kolah kan Saipo jangan itu kayak gitu kol-kolah namanya sin jangan berkol-kolah orang bismillah sidin kada bisa nah kan ada itu kita lihat dengar nang kekawalan kita di sini aja bang nang di daerah Samarinda ada mau kita pada aja sudah orang bismillah ada sarik kita kurang boleh inya terima kasih guru aja ya aku karena kawal parak berdua minta guru kayak itu jangan bisa usah bisu kan bis nah bis itu dia perguruan kami jangan bepaget kira belum bahari belajar diantaranya perguruan di kandangan bisa guru Abu Hurairah masalah Fatihah bismillah jadi sini jangan bismillah berpetahan jangan bis karena kalau bis itu berpetahan mau dia kayak saktah paham lah Bismillah kan berpanjang jadi bis terus itu bis itu kan masuk Ahmad Bismillahirrahmanirrahim itu mana bahari aku belajar Quran orang guru Abdul Rashid kan guru dokter Quran Samarinda ini kayak Abdul Rashid bahari berapa kiraat tuh guru kita tuh Sabah lebih
Asyarah yang ada 14 ada juga lah. Berapa lagi 20? Berapa? Sabang Asyarah. Banyak. Nah, itu ahli Quran tuh. Di Samarinda ke Abdul Rashid kurang tahun berataan tuh. Dari Mesir sini. Kan. Ahli mau hari benar lagi Quran bahan apa pacem masih kan. Maka ada boleh panjang guru kada boleh kada mau kurang lebih sih jakamat tuh nah. Matabi'i. Namun tadi itu dua harakat tuh lah. Ya lah guru. Salib dah dua harakat nah. Menjais mumpasil. Kan tuh boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya kalau. Alumat al sokon boleh 2, 4, 6 ya kalau. Nah itu itu tajwid lah. Oh sini kada boleh kurang. Waladdallin. Boleh aja 2, boleh aja. Waladdallin. Boleh. Amun dhalil bang, dhalin mat apa kan itu? Mat apa kan itu? Mat lazim musaqal kilmi. Iyalah guru. Iyalah musaqal kilmi. Iyalah 6 harakat tuh wajib. Mun walad dalin. Nah itu kan gairil maghdubi alaihim walad dalin. Nah itu kemana matkin itu? Amin. Jadi amin ya. Nah itu ini kalau kita bab ini perlu belajar. Kan guru bahari itu bahari. Jadi kan jadi bisa dibedakan antara bacaan. Nah lain kalau bakasidah guru kalau bakasidah tuh kan itu bisa kadang makan emas tuh. Kadang-kadang yang pendek dipanjangin, yang panjang. Kadang awal tuh baca juit membaca memang juga. Umpamanya Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Kan mau inni itu kan ada pakai gunah itu ya kan siwah lagunya. Makanya kadang-kadang itu nahu kan bisa dikalahkan oleh syair ya kalau daurat syair bisa nang musinya baris satu ke bawah bisa ke atas nang ke atas bisa tergantung kopi yang dia arut itu kan tergantung dia itu ada lah. Ada kawan yang itu ilmu berataan tuh ya kalau ada kawan yang model kayak mengaji itu ada kawan yang membuat syair tuh tapi kalau mengaji juga ada kawan yang kayak syair gitu umpamanya dilaguakan tuh mengaji yang panjang-panjang juga. Dzalika jazaa'ul zalimin. Ayo. Jadi kerja pada keluar itu. Lain Quran. Atau hurufnya luput. Bacaan dibujurakan, jangan. Orang dzalika jazaa'ul zalimin. Sidin membaca kada umpamanya nah. Dzalika jazaa'ul jalimin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kena hafal sudah. Padahal dia orang ahli tajwidnya kan bacanya salah dia orang kali cuma benar. Orang kali mana guru benar bacaan itu salah. Hamim ain shin qaf. Hamim ain shin qaf. Hamasaq ujar. Alif lam ra. Iya kah? Iya kah? Alif lam ra. Iya kah? Alar. Kan jadi ilmu penting juga kita mengaji, penting dibujurakan huruf supaya bujur. Iya kah? Namun kita bujur bacaan, lalu kau merasuk, oh ini berkat Nabi. Begitu kita melihat kebaikan Nabi, kita hilang diri kita. Lalu oh kita kadang melihat lagi wujud diri kita. Lalu seakan-akan Rasulullah yang ada di wadah kita. Seakan-akan bagi orang yang kada paham, tapi orang paham dasar berkat sidin juga ya kalau. Nah itu jadi sampaikan dulu. Nih, guru tambahkan sedikit juga. Habis ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita orang majelis sewaktu-waktu kita kan kalau ada guru apa ini mana aja majelis pas disuruh jadi imam ya kan. Jadi diusahakan lah belajar baca Quran. Belajar Quran bujur al ajru bil qadri ta'wan lafaz
hasil itu tergantung susahnya kita kada kawan mengambil bujur mengambil berkah itu disuruh mengambil berkah kita percaya ada berkah kita mengambil berkah karena alasan kita koler karena menuntut namanya itu tolak itu menuntut artinya ada tenaga, ada dana, ada waktu yang kita gunakan. Jadi apalagi kita orang majelis, jangan sampai kalah dengan orang kampung. Kampung bisa baca Quran tidak ada. Di Quran bujur-bujur cari guru yang bujur paham di Quran juga. Guru ya Allah, gurunya juga harus tahu diri. Namun kita tuh suara kan tadi baik, bacaan sebenarnya harus tahu diri sih. Aku aja disuruh jadi akan sekalian nyambat orang. Kayak masalah Quran kita aja nih fokus. Kita orang majelis kita menyambati diri kita sendiri leh. Jadi kalau kita orang majelis diperhatikan Al-Quran, jangan sampai nggak ada tahu. Apalagi yang ini masih ada waktu, cari guru mengaji. Siapakah dicari mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas. Terus kalau sudah tuntung Al-Quran itu tuntung belajar bukan tamat belajar untuk season itu tetap terus belajar sampai ke mati. Belajar Al-Quran dalam artian bujur-bujur belajar. Guru tuntung belajar, ulun jadi wani menasehati kekanakan pengamun nih guru kita sopan guru ini yang kekanakan nih Quran diperhatikan karena angka ini kamu pas tuha kayak kami nih lah mulai sudah tuh hati hendak asyik dengan Allah Ta'ala. Apa yang dibaca Quran, kalau bacaan kita Quran bujur maka itu mempengaruhi keasikan kita membaca. Kita yakin bujur amunnya antara masih memperbaiki ngalih. Tapi yang tuha yang sudah terlanjur pang hantamnya di selawat. Apa yang hafal-hafal masih tetap ada kesempatan. Kayak Pak Solehin bisa datangkan misalnya berduit kayak Pak Solehin datangkan guru yang ahli mengaji. Nah ikam sampai bisa aku sampai berniat di hati yang sugih nih karena amun aku lulus awalnya mengaji hendak kubari duit 50 juta kayak berniat artinya Quran ini dibesarkan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ada guru mengajari anak sidin dibari sidin duit dalam jumlah yang besar tak di ujarnya banyaknya ujar sidin aku kadang menghargai kada seberapanya ini. Dan itu coba buka di tafsir usul tafsir tuh dulu pernah belajar Darussalam itu boleh beanggar cuma kita melihat tempat jawaban. Kalau menurut ilmu fikih lah perspektif fikih boleh bertarif itu Quran boleh berapa ikam nak jar 5 juta sebulan atau 2 juta sebulan atau 1 juta sebulan. Amun 500 sebulan jangan orang sugi supan kalau 500 sebulan ya di atas itulah boleh bertarif. Ini kita perhatikan. Nah bubuan ikam kakanakan cari kayak apakah cari guru-guru mengaji di manakah yang bujur-bujur Qurannya bujur. Nah terus apakah dilarang belajar biar kayak apa ikam belajar di YouTube banyak cara pelajaran Quran tetap aja karena kamu mesti ada ngarannya nih musyafahah ini melihat bibir guru ya innaka la ta'mam na ala Yusuf innaka la ta'man na ala Yusuf. Nah itu kalau kita kada belajar itu mesti pakai guru pakai guru ada tashil ada ismam tuh ismam yang tadi ada sekitar 495 ranjau di Quran itu mesti pakai guru. Beguru kita minimal makharijal hurufnya panjang pendeknya yang kita belajar harus bisa membedakan yang mana Allah, yang mana zai, yang mana jim, yang mana zal. Za dengan ja.
Ya, nah itu belajar bujur-bujur ke kanak ini yang anu tahun puluh masih anum harapan bangsa kada gasan ikam aja bang itu gasan kalau ikam bisi butuh kalau berataan nah berarti dimanfaat tuh gasan bahan taman karena bisi bini ya kalau dibawa kawin bisi anak kalau tuh bakalan bisi anak namun ikam kada bisa baca Quran kayak apa ya kalau nah gasan anak nah bagi yang sudah terlanjur anak barang disuruh bahimat belajar anak barang disuruh bahimat belajar Al-Quran di pondok minta maaf benar minta maaf 1000 maaf tampuluh belum dikira orang guru kena amun sudah dikira orang guru rating naik ngalih beturun ya sombong karena mau belajar Quran ngalih dilajari sekali aja gitu ya Fatihah aja sidit baampe supan guru Sahrul belajar Guru Sahrul melajari orang, Guru Sahrul kan Qurannya bagus. Ngalih tempulu belum jadi guru, bujur membaca Quran dan ini sudah ilmu Quran di Samarinda sudah asing. Nadir, jarang benar ada orang menguasai ilmu Al-Quran. Jarang benar ada orang menguasai ilmu Al-Quran. Di majelis-majelis banyak kok minta maaf benar. Banyak orang majelis itu yang kada tapi bisa membaca Quran. Contoh, ulun pernah duduk-duduk di tihang Masjid Nabawi duduk-duduk di tihang. Kebetulan di muka situ pas berbalik yang anunya itu belajar Quran kan di kiau satu-satu orang ulun pas anu kada kawai lagi satu-satu di anu yang dari mana, dari Sudan, dari mana, dari Mesir, dari macam-macam biarinya Arab ke apa iya rata-rata dari Pakistan iya rata-rata kada bisa baca Quran ditagur terus terlalu banyak salahnya. Nah itu kita ulun pang sekali sebiji aja waktu itu ditagurnya mat wajib mutasilnya kepanjangan membaca itu aja sebiji aja berapa kali putar kada bermaksud untuk sombong kada pang karena sempat belajar tuntung tamat awan abah guru Hasan Yusuf awan guru Ruslan abahnya guru Rusdi awan ibu mas buju awan Habib Mohdor belajar awan guru Usman Ibrahim jarang ditagor kenapa memang bujur-bujur diperhatikan siang malam belajar pintarai waktu kayak ikam tuh nah insyaallah hasilnya waktu tuha kena nah hendak bawirid Quran guru bangil jar di akhir-akhir umur sidin Quran aja pingkuti sidin sambil Quran bujur aja guru manis benar. Kenapa guru ini manis bacaannya nyaman didengar karena guru sidin Abdul Rashid kalau aku ini guru Hasan Yusuf murid guru Abdul Rashid kalau sidin langsung ke gudangnya guru Abdul Rashid anu lading sekarong di galeri nih guru Abdul Rashid. Nah makanya belajar pintarlah Al-Quran jangan ikam dengar aja ini nah di bujur-bujur diperhatikan kita orang majelis ya bujur-bujur hendak mengimami mama supaya kita waktu jadi imam di masjid Allahu Akbar yakin bacaan kita bukan untuk sombong kada yakin bacaan kita memang sesuai dengan yang di anu itu dengan tajwidnya sesuai dengan tajwidnya Al-Quran wajib ya kita belajarnya fardu kifayah tetapi membaca Quran secara bujur itu fardu ain ya fardu ain membaca Quran secara benar fardu ain. Saya kira itulah mudah-mudahan kita bisa terdorong minta maaf setengah memaksa mudah-mudahan kita teruskan ini untuk ading ikam anak ikam kena kelak dianuakan cari guru yang bujur-bujur siapa yolah kita merekomendasikan guru satu nih guru yang hafal Quran guru Udin bisa juga kita bisa juga cuma amun semuanya saja guru Rafi'i yang masih ada ya kan guru Idham Edis Kamto guru Idham 2 itu 2 orang semuanya yang pernah guru tamat on guru Abdul Rashid siapa guru lagi banyak kayak lah cuma tuhaan sudah berataan. Nah jadi tinggal ikam aja generasi Quran jangan sampai tinggalam Quran tadi. Jadi Quran itu Qurannya masih ada ilmunya. Jadi habisnya ilmu itu dengan bimautil ulama dengan meninggalnya buruan ulama.
Jadi kalau anak asik di hari Tuha, bacalah Quran sesuai juga dengan terus Quran tadi, beradab dengan Quran, beradab. Nah, jangan membuka Quran pakai misalnya ngalih pakai liur. Pakai liur. Coba ikam minta maaf. Ulun liuri anak di kayak apa juga ya kalau mana mulia pipi kita dengan Quran, mulia Quran kalau jadi jangan pakai liur. Kalau bisa banyu kah dia nih apakah insyaallah dia akan diupai. Terus Quran itu jangan diandaki HP, jangan diandaki kacamata di atasnya. Itu coba lihat di taklim muta'alim diatur kitabnya kada boleh ada Quran diandaki kacamata di atasnya. Boleh Quran itu diandaki koran boleh diandaki di atas kalau misalnya ini aku hendak keluar Samarinda seminggu, jadi Quran ini di atas lemari kan diandaki koran supaya terhindar untuk melindungi dari terpaan cacak, tai cacak. Nah, Quran kita muliakan, kita sayangi, dah. Kalau ikam sudah tuntung baca Quran, ya bujur sudah tamat di ayo kena maijazahkan Al-Quran sampai ke Nabi. Ulun ada ijazahnya sampai ke Nabi. Ayo demi bubuhannya kada untuk bobol pang supaya bujur Al-Quran ini kita perhatikan. Nah, kekanakan yang utamanya ikam masih nyaman lagi dihafal-hafal ya bubuhan ikam nih. Kekanakan ini surah Ad-Dahar dihafali, surah apa itu Alif Lam Mim Tanzil dihafali ya. Nah, kalau Yasin kan kalau itu kan jadi imam kena. Siapa tuh diurang jadi imam buannya nih doa arwah dihafali ya. Yang itu yang membantu semua yang ianya Quran kalau bacaannya bujur bisa dipakai baca hadis, bisa dipakai baca syair, bisa dipakai macam-macam. Jadi Qurannya yang paling pokok. Nah, sudah itu Qurannya baik, lawan kuitan, asik-asik, taat-taat dengan orang tua, dimuliakan orang tua. Quran bagus, tapi orang tua kan tapi beres. Nah, Quran tadi kalau hanya itu aja belajar bisa takabur pulang. Ya, harus memang secara komprehensif, secara keseluruhan belajar Islam itu. Nah, ngalih jar ikam mencari duit semaliar aja ngalih, apalagi ilmu lebih mulia daripada duit tadi. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf guru, makasih banyak. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Mudah-mudahan Pak Solehin sakeluargaan dah, mudah-mudahan jadi wali Allah Ta'ala lah. Mudahan sehat walafiat. Mudahan ya sudah, mudahan baik pokoknya Pak Solehin. Kawin lagi. Mudahan kawin lagi. Pun maaf lahir batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.